Kasus ini terjadi pada masa era Orde Baru. Seorang pragawati kenamaan Indonesia ini ditemukan tewas di dalam sebuah mobil yang ia kendarai. Kasus ini menjadi buah bibir hingga saat ini karena masih misteriusnya kebenaran akan kejadian yang sebenarnya terjadi. Skandal cinta dengan seorang petinggi masa Orde Baru membuat nama wanita ini terus diperbincangkan. Ia adalah Dice Budiarsi. Apakah yang terjadi dengan Dice Budiarsi? Muhammad Sirajuddin atau yang akrab dipanggil Pak D akhirnya berhasil menghirup udara bebas setelah selama 14 tahun ia harus mendekam di penjara. Pada Hari Raya Idul Fitri 27 Desember tahun 2000, pria berumur 68 tahun itu akhirnya keluar dari Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Cipinang. Pak D banyak dikenal karena kasusnya yang sensasional. Pria kelahiran Sumeneb, Madura pada 9 Februari 1932 itu menjadi tersangka atas kasus pembunuhan Dice Budiarsi. Kehidupan Pak D sebelum mengenal Dice pun juga dikulik oleh media. Pak D merupakan pensiunan tentara berpangkat pembantu letnan 1 atau peltu. Pak D masuk Tentara Angkatan Darat pada tahun 1945. Ia berdinas di Depo Batalion Divisi 7 Untung Suropati, Malang. Lalu ia pindah ke Surabaya. Pak D mengakhiri karir militernya pada tahun 1961. Setelah itu ia kemudian mulai membuka bisnis dengan berdagang ban bekas, membuka bengkel, dan beternak ayam Bangkok. Namun beberapa usaha itu pun tidak berjodoh dengannya. Akhirnya Pak D pun bangkrut. Dalam urusan asmara, Pak D diketahui telah menikah sebanyak 5 kali. Terakhir ia menikah dengan seorang wanita bernama Fatma. Fatma berprofesi sebagai penjual jamu racikan di Surabaya. Pak D kemudian belajar ilmu perdukunan dari orang tua Fatma. Setelah merasa bahwa ilmunya sudah ia kuasai, maka Pak D lantas memboyong istri dan anaknya untuk pindah ke Jakarta. Kala itu Pak D tinggal di kawasan Susukan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Di Jakarta Pak D membuka jasa perdukunan dan membuka toko barang-barang klinik. Disinilah Pak D kemudian mendapat seorang pasien istimewa bernama Dice Budiarsi. Pak D dan Dice awal mula bertemu pada tahun 1986. Kala itu Dice diperkenalkan dengan Pak D melalui teman Dice yang juga pasien Pak D bernama Yayu. Tujuan Dice menemui Pak D lantaran kondisi suami Dice yang diketahui menderita stroke. Dice sering berkonsultasi kepada Pak D dengan harapan bahwa suami Dice yang bernama Budi Mulyono tersebut segera membaik. Pertama kali datang Dice diminta Pak D agar memperbaiki ibadahnya terlebih dahulu. Setelah itu Dice diberi jimat penjaga rumah berupa sebilah keris pendek yang terbuat dari gading gajah. Berikutnya Pak D memberikan jimat keselamatan yang dibungkus kain sutra hijau kepada Dice. Pak D juga rutin memberi air putih yang telah dibaca-bacakan doa sebagai obat untuk suami Dice, Budi Mulyono. Tidak hanya itu, Dice juga bertanya mengenai nasihat-nasihat lainnya, termasuk bagaimana cara melariskan usaha salonnya. Karena pada saat itu Dice adalah tulang punggung keluarga karena suaminya yang sedang sakit stroke. Hubungan yang awalnya antara dukun dan pasien mulai berubah. Menurut Pak D, Dice juga sering menceritakan masalah pribadi dan hubungannya dengan orang-orang berpengaruh pada masa itu, atau lebih tepatnya masa Orde Baru. Dice merasa Pak D adalah teman kepercayaannya, tempat ia bercerita dan berkeluh kesah. Pak D juga mengatakan bahwa tak hanya dekat dengannya, Dice juga sangat dekat dengan istrinya Fatma. Pak D juga menceritakan bahwa ia dan anak-anaknya pernah beberapa kali berkunjung ke rumah Dice dan Budi Mulyono di kawasan Duren 3. Pak D melihat Dice adalah pasiennya yang paling spesial, lantaran Dice merupakan seorang pragawati yang cukup ternama pada zaman itu. Ia merupakan selebritas kaya yang banyak diperbincangkan. Dice merupakan wanita kelahiran Jakarta 1950. Ia merupakan putri dari Suwarjo, seorang kepala keuangan Kota Praja Jakarta. Dice juga memiliki darah bangsawan dari sang ibu Rukmi. Kakek Dice bernama Raden Demang Wira Hadikusuma yang merupakan seorang pati Batavia. Buyut Dice adalah Raden Arya Adipati Wira Adi Dedaha yang merupakan bupati di Sukapura, Tasikmalaya. Karir Dice berawal ketika ia lulus SMA. Dice sering mengikuti kontes kecantikan dan fashion show di Jakarta.
Puncaknya Dice dinobatkan sebagai Ratu Kacamata pada tahun 1977 dan Ratu Kebaya pada tahun 1979. Ia juga dikenal sebagai bintang iklan seperti iklan pembersih lantai Aksi, Fuji Film, dan Vitamin E. Dice juga menjadi pragawati di rumah busana dan salon kecantikan milik Martha Tilaar sejak tahun 1982. Dice kemudian menikah dengan pengusaha kaya raya bernama Budi Mulyono pada tahun 1970. Budi adalah seorang duda yang merupakan pensiunan tentara berpangkat Letnan II. Ia diketahui pernah bekerja di Pusat Film Nasional Indonesia, Pervini. Tapi kekayaannya didapat sejak banyak menerima proyek pembangunan setelah bekerja dengan Menteri Bina Marga Majen Hartawan Kabinet Dwikora I periode 1964 sampai 1966. Hidup dengan ketenaran dan bergelimang harta membuat Dice mengenal banyak orang termasuk orang-orang yang berpengaruh. Pada saat kematiannya, skandal-skandal Dice mulai santar diberitakan di media. Pada 8 September 1986, Dice ditemukan tewas di dalam mobil dengan 5 luka tembak di tubuhnya. Kala itu Dice ditemukan di Jalan Dupa, Kalibata, Jakarta Selatan pada pukul 10 malam. Tubuhnya ditemukan terbujur kaku di dalam mobil Honda Accord bernomor B1911ZW yang mesinnya masih menyala. Menurut hasil otopsi dari pihak kepolisian, Dice diketahui ditembak di bagian bawah telinga kanan, bahu, leher, ketiak kanan, dan punggung sebelah kanan. Namun anehnya, di dalam mobil tidak ditemukan adanya bekas tembakan. Dari hasil penyidikan, polisi lantas memerintahkan Laboratorium Kriminal Polri untuk meneliti barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian, yakni berupa anak peluru, rambut, dan sidik jari yang diduga milik pelaku. Setelah 2 bulan berlalu semenjak kematian Dice, Polres Jakarta Selatan belum membuat kemajuan berarti. Banyak dugaan bahwa Polres Jakarta Selatan hanya mengandalkan keterangan para saksi dan teman korban yang berasal dari kalangan pragawati, pedagang, dan keluarga. Namun hasilnya tetap minim. Meski telah dilakukan juga pemeriksaan ulang di tempat kejadian sebanyak beberapa kali. Karena kesaksian para saksi, Polres Jakarta Selatan akhirnya mengerucutkan bahwa pembunuh Dice adalah orang terdekatnya. Dan akhirnya polisi mendapati nama Muhammad Sirajuddin alias Pak D sebagai tersangkanya. Polisi melihat adanya motif dari tersangka Muhammad Sirajuddin alias Pak D. Kala itu Pak D menyimpan uang 10 juta milik Dice yang ia janjikan bisa ia gandakan. Namun karena Pak D ingin mengambil semua uang Dice, maka ia kemudian membunuh Dice. Kasus ini disebut-sebut mirip dengan pembunuhan terhadap Endang dari Cimanggis yang juga dituduhkan kepada Pak D. Karena hal itu Pak D terancam hukuman penjara seumur hidup. Kendati demikian, Pak D tidak pernah mengakui bahwa ia yang membunuh Dice selama persidangan. Dalam persidangan, Pak D mengatakan bahwa ketika pembunuhan Dice terjadi, ia sedang berada di Jalan Haji Hussein Susukan Pasar Rebo yang jauh dari lokasi kejadian. Ketidaksesuaian bukti dan rekonstruksi juga semakin mendukung dugaan bahwa penetapan Pak D sebagai pelaku sangat dipaksakan. Pak D pun mengaku terpaksa mau menerima cerita yang dikarang oleh polisi agar ia tidak disiksa. Akhirnya majelis hakim yang diketuai Reni Retnowati menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Pak D karena dianggap bersalah melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana. Karena merasa tidak bersalah, Pak D mengajukan banding sambil tetap menjalani hukuman di Lembaga Permasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Atas vonis yang dijatuhkan kepadanya itu, Pak D mengajukan upaya banding namun ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun tak berhenti sampai di situ, Pak D juga mengajukan kasasi agar putusan 2 pengadilan sebelumnya dibatalkan. Namun lagi-lagi kasasi pun juga ditolak. Majelis Hakim Kasasi pada 23 Maret 1998 menolak permohonan itu. Pak D mengajukan peninjauan setelah belasan tahun menjalani hukuman dan pada akhirnya Pak D dibebaskan ketika Presiden B.J. Habibie memimpin.
Pak D pun mengajukan peninjauan ulang atas kasus pembunuhan Dice yang tidak ia lakukan. Pengajuan peninjauan kembali ini dilakukan karena Pak D ingin nama baiknya dibersihkan dari segala tuduhan. Konon pengungkapan kasus Dice memang sengaja dipermainkan karena terkait dengan keterlibatan mantan petinggi militer dan keluarga elit penguasa. Namun sebagaimana dikutip majalah Tempo pada 13 Desember 1986, Kapolda Metro Jaya menyatakan bahwa Pak D tidak pernah dijadikan kambing hitam. Setelah bebas dari penjara, Pak D sempat berbincang dengan wartawan koran harian Tempo guna menjelaskan desas-desus yang menyelimuti kehidupan Dice. Dari penuturan Pak D yang dimuat koran Tempo pada 27 Februari 2002, kelumpuhan yang dialami sang suami membuat Dice kerap menjalin hubungan dengan beberapa pria untuk memenuhi kehidupannya. Namun bukan berarti Dice jatuh miskin. Menurut penuturan Pak D, Dice masih mempunyai rumah mewah, 2 buah mobil, dan juga usaha salon miliknya. Namun hubungan Dice dengan para pria, Pak D duga karena kepuasan mata. Menurut Pak D, para pria yang memiliki hubungan dengan Dice juga bukan pria sembarangan. Mereka adalah orang-orang berduit. Salah satu pria yang menjalin hubungan dengan Dice adalah seorang pensiunan kepala staf TNI Angkatan Udara KSAU. Selain itu, Pak D mengatakan bahwa Dice juga dekat dengan beberapa pengusaha. Salah satunya ialah seorang pengusaha yang juga merupakan suami dari anak orang nomor 1 pada masa Orde Baru, dan juga laki-laki bernama Sudwikatmono yang adalah pengusaha yang juga masih terhitung keluarga Soeharto. Desas-desus menyebut bahwa Dice menjadi korban amukan istri kekasihnya yang kemudian menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisinya. Meski begitu, Pak D tidak pernah menyebut salah seorang dari kekasih Dice yang pernah ia sebutkan itu menjadi pembunuhnya. Selain itu, Pak D juga menyebutkan nama Suwoto Sukendar yang merupakan Kepala Staf Angkatan Udara periode 1969 hingga 1973. Dia juga adalah pimpinan PT Jasa Angkasa Semesta dan PT Singgar Mulia. Setelah pensiun dari militer, ia pernah juga menjadi Ketua Kamar Dagang Industri atau Kadin. Sebagai Ketua Kadin, Suwoto Sukendar sempat melakukan kunjungan dagang ke Republik Rakyat Tiongkok atau RRT pada tahun 1978 setelah hubungan Indonesia dan RRT terhenti sejak 1967. Laki-laki kelahiran Malang 12 Maret 1927 ini dulunya tentara pelajar di masa revolusi. Ia diketahui meninggal sekitar 7 bulan setelah Dice terbunuh. Menurut penuturan Pak D, beberapa hari sebelum kematian model asal Bandung itu, Dice sempat bercerita bahwa dirinya bertengkar dengan Suwoto Sukendar di rumah kontrakannya di Jalan Tumaritis Kebayoran. Pertengkaran itu dikarenakan kecemburuan Suwoto yang tak ingin Dice mengikuti fashion show di Hotel Borobudur. Namun meski begitu, Pak D tidak pernah mengatakan bahwa Suwoto Sukendar adalah pembunuh Dice. Sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.